Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadibah Hanum Merbawangi. Saya di sini dari Prodi PAUD kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani mata kuliah tafsir Tarbahwi. Manusia secara jasmani dalam Islam. Manusia secara filosofis adalah kayawan al-natik atau manusia yang bisa berpikir, di mana terdiri atas jasmani dan rohani. Kedua unsur ini harus dikembangkan fungsinya dan dijaga melalui pendidikan. Islam memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pendidikan jasmani dan manusia dan kesehatan manusia, di mana konsep Islam dalam pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan dengan rohani, karena hal ini merupakan satu kesatuan. Secara konkret dapat dilihat mengapa Islam menggunakan kata tahur atau suci dalam kebersihan, bukan sekedar bersih, nadif, sebab kata tahur adalah kesucian, yang berarti kebersihan luar dan dalam, zahir dan batin. Namun, kebersihan yang dilakukan oleh orang Barat hanya kebersihan yang bersifat zahir atau luar biasa. Artinya hanya kebersihan material. Konsep ini yang menjadi indikator bahwa pendidikan jasmani menyatu dengan rohani. Demikian pula konsep kebersihan dalam kesehatan dalam Islam tidak dapat terpisah antara sehat fisik dan sehat psikis. Islam memberikan cara-cara yang sangat ideal untuk menjaga jasmani manusia agar tumbuh dan berkembang secara maksimal serta agar senantiasa sehat, yaitu dengan cara olahraga, makan dan minum yang cukup, bergizi, terus menjaga kebersihan, istirahat, tidur dan bangun yang baik, dan memakai pakaian secara islami. Islam juga memberikan perintah supaya mengajari anak-anak renang dan memanah. Renang untuk kekuatan tubuh dan memanah untuk benteng kekuatan dari musuh. Sholat dan haji dalam Islam juga dijadikan media olahraga untuk menguatkan dan menyehatkan badan. Islam juga memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan thoyyib. Halal artinya mencari harta dengan cara yang benar. Thoyyib artinya makanan mengandung gizi atau nutrisi yang cukup. Islam memerintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian pada badan dalam lingkungan pakaian dari kotoran dan najis agar terhindar dari penyakit dan nyaman untuk beribadah. Islam juga memerintahkan badan agar diberi hak untuk istirahat, karena dengan istirahat saraf yang tegang akan menjadi lentur dan fresh kembali. Islam juga mengatur cara memakai pakaian yang nyaman, bersih, indah, dan manusia itu bisa terlihat wibawa. Quran surat yang menerangkan tentang pendidikan jasmani ini itu ada di surat Al-Baqarah ayat 247, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku walauna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yuta sa'atan minal mali qala inna allaha tafa hu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal hismi
sallallahu yutimul kahuman yasa'u wallahu wa'asi'a alim. Yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut atau menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana? Talut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak dan atas kekuasaan itu, dan tidak pula untuk memiliki keluasan kekayaan. Nabi itu menjawab, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian dan telah memberi kelebihan ilmu dan jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Untuk nilai-nilai pendidikannya yaitu dalam ayat ini Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia yang mampu memimpin. Yang kedua, dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani, serta dipilih melalui cara-cara yang demokratis. Implementasi nilai-nilai pendidikannya yaitu pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri di samping perlunya gizi dan istirahat yang cukup. Untuk yang kedua, Quran surat Hud ayat 52 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ya qaumis taghfiru rabkum summa subulaihi yursilis samaa alaikum midroron fayazidkum kuwatan illa kuwatikum wala tatafallau mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu berobat lali kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia juga menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Nilai-nilai pendidikannya yaitu satu, tujuan pendidikan ialah menumbuh kembangkan aspek jasmani, memberikan pengetahuan keterampilan agar terdidik kelak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik bagi generasi sekarang. Yang ketiga, pendidikan rohani harus memperoleh prioritas, yaitu pendidikan agama dan akhlak, karena berdampak positif bagi pendidikan jasmani. Implementasi nilai-nilai pendidikannya yaitu pengetahuan tentang gizi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 60 yaitu wa'idzu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili surhibunatihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dzunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, yang artinya dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, berupa kuda-kuda yang tetap tersedia untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibatasinya dengan cukup, sedangkan kalian tidak akan dirugikannya. Nilai-nilai pendidikannya di antara lain bentuk jasmani atau fisik ialah pendidikan kemampuan
bela diri dan pertahanan dengan membangun persenjataan. Yang kedua, dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Dunia pendidikan juga harus berhasil dalam menanamkan patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai pendidikannya, yaitu pertahanan negara perlu jadi perhatian warga negara dengan meningkatkan nasionalisme, semangat pengorbanan, keterampilan bela diri, dan lain sebagainya. Begitu saja penjelasan